Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini saya Alia Hakim. Saya sudah kedengaran belum? Ya sudah Mbak. Ulangi lagi ya. Oke boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perusahaan yang akan kami bahas yaitu Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Pertama mengenai profil perusahaannya, Lagi buru-buru santai nama ya. perusahaan Yayasan Anak Bangsa. Salah nih. Tanggal pendirian 1 Agustus 2013, aktivitas perusahaan yaitu edukasi. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini adalah platform pendidikan bebas biaya berbasis kerelawanan yang menyediakan pendidikan berkualitas, berintegritas, dan menjunjung keberagaman bagi masyarakat putus sekolah prasejahtera. YPAB tidak hanya ingin menekankan pentingnya kecerdasan intelektual dan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga pendidikan karakter, pengembangan wawasan, dan semangat belajar sepanjang hayat. YPAB merupakan salah satu peraih penghargaan Mitra Peduli PAUD dan Dikmas tingkat nasional dalam peringatan Hari Aksara Internasional pada tahun 2019. Langsung saja yang kedua, latar belakang pendirian Baik. YPAB yang akan dijelaskan oleh Andia Citra. Latar belakang pendirian YPAB yaitu sebagai negara berkembang, Indonesia hingga saat ini menghadapi berbagai permasalahan terkait sektor pendidikan salah satunya. Kemudian akses pendidikan yang belum merata, kualitas tenaga pendidik yang terbatas, serta pembangunan sarana dan prasarana sekolah di beberapa wilayah Indonesia yang kurang memadai menjadi beberapa contoh permasalahan yang ada. Nah, keterbatasan akses pendidikan inilah yang kemudian berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan laporan United Nations Development Program tahun 2012, kualitas SDM di Indonesia tercatat masih tertinggal jika dibandingkan dengan kualitas SDM di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Gagasan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan diimplementasikan mulai 2015 di seluruh kawasan Asia Tenggara, memerlukan strategi penyambutan yang tepat untuk dapat bersaing. Perbaikan kualitas SDM di Indonesia melalui ketersediaan akses pendidikan perlu segera dibenahi guna menciptakan tenaga kerja yang terampil dengan bekal pendidikan yang sepadan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian, di sisi lain, kami melihat begitu banyak generasi muda, khususnya profesional muda yang terampil dan berprestasi, yang memiliki minat tinggi di bidang pendidikan, namun kesulitan untuk menyalurkan minat, namun kesulitan untuk menemukan wadah yang tepat atau tetap untuk menyalurkan minat mengajar mereka. Berbagai macam idealisme penyampaian ilmu dari dunia profesional masing-masing membutuhkan sebuah media yang sedianya mampu menjembatani antara kebutuhan dan ketersediaan pengetahuan. Beberapa hal dalam dunia pendidikan di Indonesia menjadi keprihatinan tersendiri. Hal pertama adalah integritas. Sebagai banyak yang diberitakan di media massa, kejujuran dalam dunia pendidikan banyak dipermainkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Generasi muda semakin terbiasa melihat ketidakjujuran di sekeliling mereka, yang kemudian terpola dalam pikiran mereka dan akhirnya mereka berpotensi untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal kedua adalah kualitas. Ketika sekolah tidak memberikan pendidikan yang baik serta menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan, maka angka putus sekolah akan berpeluang meningkat sebab didorong oleh skeptisme manfaat yang mereka peroleh dari selembar kertas ijazah. Hal berikutnya adalah keberagaman. Sudah waktunya peserta didik terpapar dengan berbagai bentuk kemajemukan, menyadari betapa pentingnya perbedaan dalam sebuah komunitas sehingga mereka mampu menyambut era persaingan global dengan penuh keyakinan. Mereka perlu menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang tidak dapat dipungkiri dan perlu dihargai oleh serta disikapi secara positif. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB merupakan
sebuah organisasi non-profit yang menyelenggarakan pendidikan non-formal yang dapat diakses oleh masyarakat luas yang terhambat keleluasaan dalam bentuk finansialnya. YPAB menyediakan pendidikan kesetaraan melalui sebuah PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, program A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA sejak 10 September 2012. Program secara formal dibentuk dengan nama PKBM Pemimpin Anak Bangsa ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat putus sekolah di berbagai jenjang tanpa dikenakan biaya pendidikan apapun. Program ini menjadi wadah bagi warga putus sekolah dari berbagai latar belakang, agama, usia, profesi, ras, suku, jenis kelamin, pilihan politik, dan sebagainya, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat berdaya saing dengan pendidikan formal sekalipun. Selain itu, YPAB melalui PKBM Pemimpin Anak Bangsa juga menjadi wadah yang mempertemukan keinginan profesional anak muda untuk menjadi relawan dan membagikan ilmunya melalui mengajar warga putus sekolah yang secara langsung. Kemudian, program pendidikan YPAB ditujukan untuk seluruh masyarakat putus sekolah yang memiliki keterbatasan biaya atau finansialnya, yang memiliki opsi terbatas untuk kembali menempuh pendidikan dasar ataupun menengah. Pada akhirnya pembelajarannya, peserta yang telah menjalani kegiatan belajar kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Revo. Kemudian untuk visi dan misi dari YPAB yaitu PKBM Pemimpin Anak Bangsa dibentuk dengan visi untuk menjadi lembaga pendidikan berkualitas bagi masyarakat putus sekolah prasejahtera dan atau terpinggirkan di Indonesia tanpa memandang latar belakang status, agama, suku, atau ras dan umur, yang dapat menghasilkan manusia yang berintegritas, berkualitas, bertakwa, humanis, dan berkarakter, serta berguna bagi bangsa dan negara untuk memimpin masa depan. Kemudian untuk misinya itu yaitu PKBM Pemimpinan Anak Bangsa memberikan layanan pendidikan kesetaraan dan bimbingan pembelajaran yang berkualitas dan terjangkau pada masyarakat putus sekolah yang prasejahtera. Kemudian PKBM Pemimpin Anak Bangsa menyediakan pendidikan yang menanamkan keunggulan di sisi intelektual, spiritual, moral, sosial, dan yang lainnya, dengan materi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Selanjutnya, PKBM Pemimpin Anak Bangsa membina peserta didik agar menjadi manusia yang mandiri, cerdas, berpikir kreatif, berkarakter positif, dan berwawasan luas. Kemudian PKBM Pemimpin Anak Bangsa juga menyediakan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memecahkan masalah sosial, pendidikan, dan ekonomi di masyarakat. Kemudian PKBM Pemimpin Anak Bangsa juga menyelenggarakan pendidikan berbasis relawan yang menjadi wadah universal bagi anak bangsa yang ingin berkontribusi dalam memajukan pendidikan, serta menjadi komunitas tempat berkembang dan berkolaborasinya para praktisi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian PKBM Pemimpin Anak Bangsa juga menjalankan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian menekankan faktor integritas, terbuka atas segala umpan balik yang konstruktif. Terus untuk ini juga tidak hanya di sekitaran Tangerang Selatan, Jakarta, dan sekitarnya, namun bagi masyarakat putus sekolah dimanapun, khususnya di wilayah Indonesia. PKBM Pemimpin Anak Bangsa menjadi lembaga yang dapat memberikan inspirasi positif bagi lembaga-lembaga lainnya. Kemudian untuk tujuannya, yaitu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang berintegritas dan berkualitas, masyarakat putus sekolah prasejahtera dan terpinggirkan dengan pengayaan berupa wawasan praktikal di industri, dunia kerja, dan kehidupan nyata. Kemudian mengembangkan karakter dan menyelenggarakan pendidikan berbagai keterampilan sesuai kebutuhan di masyarakat dan juga dunia kerja. Kemudian
Penyediaan platform kolaborasi pendidikan mandiri berbasis relawan yang memudahkan kaum menengah dari berbagai latar belakang pendidikan untuk berkontribusi dalam pendidikan non-formal. Kemudian selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan melalui penggunaan praktik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Perluasan layanan dengan penggunaan mekanisme umpan balik yang positif serta pengembangan kapasitas relawan yang berkesinambungan. Terus memberikan inspirasi dan kampanye belajar sepanjang hayat pada masyarakat prasejahtera dan terpinggirkan. Kemudian ada laporan keuangan, akan dijelaskan oleh Saudara Dedi. Ya, di sini laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebuah yayasan diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan tahunan kepada publik sesuai dengan PSAK 45 untuk organisasi niraba. Berikut adalah laporan posisi keuangan dan laporan YPAB. Di sini laporan keuangan PKBM Pemimpin Anak Bangsa, yaitu laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 yang dengan total aktivitasnya yaitu sebanyak 116.394 sekian dan biaya kewajibannya tidak ada. Aktivitas bersihnya yaitu totalnya 116.394 sekian. Laporan aktivitas tidak terikat per 31 Desember 2020. Pendapatan yaitu 351 42.000 sekian dengan total pendapatan 351.480. Beban. Total beban secara keseluruhan yaitu 425.700. Laporan aktivitas terikat per 31 Desember 2020. Total pendapatannya yaitu sebanyak 12.300 sekian. Dan total bebannya itu untuk kakak asuh sebanyak 15.130.500. Untuk program bantuan hidupnya 12.300. Nah, untuk struktur organisasi kepengurusan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, yaitu pembinanya Andri Rizky Putra, Niken Ratmitasari, Lia Khairunisa, pengawalnya Abdullah Ruslan, Ketua Yayasan Aulia Handayani, kepengurusan PKBM Pemimpin Anak Bangsa yaitu Rizal Aryadi, Divisi Akademi Kurikulum, Koordinator Ayu Rahma Wardani, Aisyah Sanas, Amela Erlia Christine, Arista Lia Kusuma, Aulia Rahmadani, Benarivo, Koni Ngantung, Kristal Agustin. Ada lagi Fajar Satya Yuda Mahendra, Gracia Monalisa Simorangkir, Lita Lituina, Maya Ulfa, Nadira Ruri Kusuma Putri, Ritali, Divisi Ekstrakurikuler dan Pengembangan Wawasan, Andri Lau, Ana Rahma Arimbi, Indira Setiawati, Raisa Tajiririnto, Renata Krisnanti, Divisi Kemitraan, Penggalangan Dana dan Usaha Produktif, koordinatornya itu Theodora Sunarti, Astran Yan Ahti, Elmo Wiratama, Khaira Saraswati, Kun Kanti IP, Ria Fitria. Untuk divisi kerelawan dan pengembangan tutor, koordinatornya Eliza Dayinta Harumanti, Advent Sagala, Dela Kurniati, Naryanto, Ririn Tajuririni, Sarah Retina Sihombing, Sugeng Widodo, Fikri Novandi, Waskito Pranowo. Untuk divisi konselingnya dan dukungan belajar untuk warga belajar yaitu Anissa Edwina, Aryati Dewi,
Ayunda Putri Pujianti, Bagas Virapaksi, Joiner Parlindung Simamora, Mirat Yusuf Al-Farsri, Muhammad Sahri Rabbani, Vincent Halim, Yaunardi Rahmat Muhammad. Untuk divisi media dan publikasinya Bilkis Kariza, Heriana Muhammad Kamal Mustito. Tenaga kependidikan Cindy Andriani Rusti, tutor pengajar aktif tahun 2020 sampai 2021 Adinda Saras Ayu Fitri atau Kak Adinda. Pendidikannya S1 Hubungan Internasional Universitas Prof. Dr. Mustopo. Profesinya Community Development Fasilitator dan di Yayasan Buga Nurani Indonesia. Advent Sagala atau Kak Advent, pendidikannya S1 Pendidikan Universitas Graha Nusantara, posisinya freelance. Bisnis proses forecasting merupakan salah satu fungsi yang sangat penting untuk manajemen material. Forecasting bertugas dalam pencarian dan pembelian peralatan dan perlengkapan yayasan beserta fasilitas lainnya yang mendukung kelancaran proses belajar. Sasaran utama dan juga mengurangi biaya terkaitnya sehingga biaya pembuatan barang jadi dan ditekan minimal mungkin. Sales atau disebut juga penjualan adalah aktivitas atau bisnis penjualan produk dan jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Niko. Oke, boleh di zoom sedikit Mbak? Untuk yang bisnis proses selanjutnya adalah HRD, di mana HRD adalah Human Resource Module, merupakan perluasan dari ERP Module, dan HR Module mematakan secara tegas tentang manajerial sumber daya manusia dan juga meletakkan tenaga kerja sebagai aset atau kapital. HR Module secara rutin akan memaintain secara lengkap database kepegawaian, termasuk diantaranya informasi-informasi mengenai detail pengajian, data kehadiran, data evaluasi, performance karyawan, dan data promosi karyawan. Pada dasarnya, modul ERP ini memiliki sebuah software khusus yang mengintegrasikan semua informasi dari berbagai macam aplikasi yang disatukan ke dalam sebuah database. Dan lanjut kepada bisnis proses yang selanjutnya adalah administrasi atau setting. Dan untuk bagian ini berfungsi untuk mengatur adanya proses pengrekrutan pegawai dan siswa-siswi yayasan. Pengrekrutan pegawai dan siswa-siswi yayasan mengatur adanya proses pembelian, penjualan, dan pemakaian semua barang atau jasa yang ada di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. Dan lanjut kepada diagram dari model proses bisnis keseluruhan, yaitu dimana boleh di zoom sedikit Mbak. Pada bagian ini mencakup beberapa divisi, yaitu divisi purchasing, HRD, sales, dan administrasi setting yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk secara rinci dapat dilihat pada diagram model tersebut, dimulai dari administrasi, lanjut kepada HRD, lanjut kepada divisi accounting, purchasing, dan sales. Lalu akan dilanjutkan kepada modul ERP yaitu Open Educate, dan akan diberikan input oleh objek atau subjek yaitu siswa ini sendiri. Lalu diakhiri kepada bagian penyimpanan yaitu warehouse. Dan berikut adalah level pertama dari bisnis prosesnya. Di bagian ini akan difokuskan kepada bagian purchasing atau supply chain, yaitu SPC, supplier, perusahaan, dan customer, di mana input awal yang diberikan adalah pada divisi pada subjek customer yang akan direspon oleh perusahaan dan diberikan berbagai macam kebutuhan oleh supplier. Untuk detail dari bagan dapat lihat pada bagan berikut. Dan lanjut kepada level kedua dari bisnis proses, yaitu proses pada sales, purchase, dan accounting yang diakhiri oleh HRD, di mana
beberapa departemen seperti sales, purchase, accounting, HRD memenuhi kebutuhan terkait adanya bisnis proses untuk yayasan YPAB tersebut. Untuk detail bahkan bisa dilihat pada gambar berikut. Dan untuk level ketiga dari bisnis proses ini adalah fokus kepada bagian ERP atau sales, educate, dan accounting, di mana sales memberikan data customer, dan untuk bagian educate atau ERP tersebut melakukan proses registrasi dan diakhiri dengan pemberian invoice kepada customer dan melakukan payment. Nah, maka lanjut kita kepada level 4 dari bisnis proses, yaitu dimulai dari aplikasi UDI itu ERP, dan dilanjutkan kepada menu utama dan submenu utama dan submenunya, yaitu menu untuk registrasi siswa, di mana bagian accounting akan melakukan proses payment dan educate akan melakukan proses keseluruhan registrasi, dan sales akan memberikan data-data yang dibutuhkan. Lalu dilanjutkan kepada level berikutnya yang akan dibahas oleh Mbak Alia. Pada level ini, kami melakukan contoh transaksi melalui ODO, yaitu dari ODO kita lakukan transaksi dan formnya akan akan dihasilkan dalam bentuk screenshot seperti pada gambar berikut. Nah, lalu pada kesempatan kali ini kami memperoleh modul Open Educate untuk membantu proses bisnis dalam Yayasan Anak Bangsa. Jadi, apa itu modul Open Educate? Modul Open Educate adalah modul kesiswaan yang mengatur secara efisien mulai dari anak sekolah, mahasiswa, fakultas, kursus, dan kelas. Menu informasi siswa berupa sebuah sistem manajemen siswa yang lengkap, memfasilitasi, menyimpan semua informasi yang terkait dengan siswa seperti alamat, golongan darah, prestasi, dan banyak lagi. Dapat mengatur sistem manajemen fakultas dengan sistem manajemen SDM yang terintegrasi, memberikan kontrol penuh atas informasi yang terkait dengan fakultas seperti derajat, keterampilan, dan gaji. Open Educate juga dapat mengatur sistem manajemen perpustakaan terpadu, membantu mempertahankan manajemen buku dan mengontrol fungsi seperti masalah buku, penerimaan buku-buku untuk siswa dan fakultas, memicu pembelian kutipan untuk buku tidak tersedia di perpustakaan, dan kegiatan pemantauan berbasis menggunakan barcode kartu perpustakaan. Sistem manajemen kelas dapat mengelola mata pelajaran, batch, kelas, dan divisi dalam berbagai cara untuk menyederhanakan struktur pendidikannya. Kemudian aplikasi ini juga mengelola waktu fakultas dan mahasiswa. Yang paling penting dari Open Educate ini adalah membantu dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan kemudahan tatap muka untuk mengalokasikan slot waktu untuk tenaga pendidikan. Aplikasi Open Educate ini juga mengatur penugasan, alokasi, dan menginformasikan siswa mengenai tugas dan menilai mereka untuk memberikan umpan balik dalam lingkungan yang kolaboratif, sehingga terjadi kesinambungan yang aktif antara tenaga pendidikan dan siswa. Kemudian untuk menggunakan aplikasi ini, kita harus membutuhkan beberapa modul aplikasi seperti employees, website, dan invoicing. Kemudian nantinya akan kami bahas yaitu modul purchase, modul sales, modul setting atau admin, modul human research, modul accounting dan finance, modul accounting pajak, modul warehouse, modul khusus, modul website, modul messaging, dan modul reporting, yang nanti akan kami bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.